Setelah Yos menyelesaikan sidang, hal pertama adalah menerima kabar dari rumah. Mengerutkan dahi dan berkata, apakah dia mengatakan kenapa dia ingin keluar? Tidak, tapi sepertinya ada janjian dengan orang. Yos, apakah sekarang kamu kembali atau pergi ke tempat Joe? Rapa dengan penasaran bertanya. Yos terdiam dan melihat pengadilan yang hari ini begitu ramai. Mengangkat tas kerja dan melemparkannya pada Harry, lalu berkata, untuk sementara pergi ke kantor dulu. Kamu tahan Darlene. Tidak boleh biarkan dia keluar dari mansion. Walaupun harus dengan cara keras. Mengerti? Oke, baik Yos. Setelah menutup telepon, Harry menghampirinya. Kembali ke kantor? Benar. Urus 2 mobil. Yos dengan tatapan gelap melihatnya dengan sedikit rahasia. Harry tertegun, hampir saja tidak sadar. Mobil melaju ke arah kantor. Di depan pintu pengadilan, sebuah mobil yang sama pergi juga ikut dengannya. Lucky duduk di dalam ruangan kantornya. Darwin dengan senang menghampirinya. Bos, ternyata sesuai dengan dugaanmu. Dermaga 1 dan dermaga 2 ada orang yang menghadang. Hari ini barang besar yang lalu lalang harus diperiksa dengan seksama. Taufik masih perlu berapa lama? Kerutan dahi Lucky membaik. Darwin buru-buru berkata, dia barusan menelponku, sudah sampai di dermaga. Transaksi mungkin memerlukan waktu 2 jam. Catat, perhatikan baik-baik saat beralih. Lucky merendahkan suaranya, berkata dengan serius. Barusan membuka pintu, sebuah bayangan langsung masuk. Make up di wajahnya sudah luntur karena menangis. Kak, Kamia dengan terisak-isak masuk ke dalam. Darwin yang melihat keadaan ini langsung keluar. Lucky mengerutkan dahi. Apa yang terjadi? Kak, aku sudah bertemu dengan Kak Leo, tapi di sisinya benar-benar ada wanita lain. Dia tidak menyukaiku, malah menyuruhku pergi. Kamia menangis dengan sangat sedih. Berdiri di hadapan Lucky dengan wajah meminta bujukan. Lucky mengerutkan dahi dan berkata, dari awal aku sudah menyuruhmu untuk jangan berhubungan dengannya. Orang seperti dia tidak pantas bersamamu. Lagi pula, dia sangat memiliki banyak trik. Bukanlah orang yang bisa kamu kendalikan. Kenapa kamu tidak mendengarku? Tapi aku sangat menyukainya. Lagi pula, apa itu pantas atau tidak? Asalkan 2 orang saling mencintai, semua itu bukanlah masalah. Kamia menggerakkan bibir dan berkata. Lucky hanya terdiam. Dengan tatapan kacau melihatnya, dia tidak tahu harus merasa bangga karena membesarkan seorang tuan putri yang tidak membeda-bedakan, atau harus merasa malu karena putri dari keluarganya bahkan memiliki pemikiran yang begitu polos. Akhirnya Lucky dengan dingin berkata, sayangnya dia tidak menyukaimu. Kak, kamu sangat keterlaluan. Tuan putri terbongkar lukanya, begitu marah sampai menghentakkan kaki. Lucky mendengus. Mulai dari hari ini, aku tidak berharap kamu pergi menemui Leo. Kalau tidak, akan mencarikan orang dan menikahkanmu. Sampai saat itu, tidak akan ada yang bisa menahan sikapmu itu lagi. Kamia tertegun, melihat Lucky tidak seperti sedang bercanda. Dia pun menatap Lucky dan tidak berkata. Sepertinya sudah ketakutan.
Lucky yang melihat ini hanya merasa mungkin dia sudah patuh. Nadanya menjadi pelan. Kamiya, dari kecil sampai besar, sejak kapan kakak mencelakaimu? Leo itu benar-benar tidak cocok denganmu. Dulu dia mendekatimu karena ada tujuan tertentu. Kamu sudah lupa ya? Kamiya pun mendorongnya. Lucky tidak menduga dan menyenggol meja. Berkas yang ada di meja pun terjatuh. Kak, aku benci kamu. Kamu apa-apaan? Tatapan Kamiya melihat ke arah berkas yang ada di kakinya. Di dalam ada sebuah foto yang besar. Bukankah ini adalah Leo? Wajah Lucky berubah, menghampiri dan mengambilnya. Siapa tahu Kamiya akan begitu cerdik. Dengan marah membalikkan badan dan menaruh berkas itu di hadapannya. Melihat isi berkas itu, walaupun tidak melihat dengan jelas, juga bisa melihat lebih kurang isinya. Kak, kamu sudah gila ya? Kamiya tidak percaya berkata. Lucky yang melihat keadaan ini juga hanya bisa ingin merebut berkas darinya. Mensipitkan mata dan berkata, Kamiya, ada hal yang tidak ada orang ajari padamu, tapi tidak berarti hal itu tidak ada. Dulu Leo mendekatimu hanya karena ingin mendekatiku. Dia itu adalah tahanan mengerikan yang melarikan diri. Apakah kamu tahu apa itu tahanan yang melarikan diri? Mendapatkan siapapun, dia akan membunuhnya. Tidak, itu tidak mungkin. Kamiya tidak bisa menerima dan mundur beberapa langkah. Kak Leo jelas-jelas adalah orang yang begitu baik. Mana mungkin? Lucky mengambil berkas dari tangannya dan berkata, hari itu kamu melihatnya terluka dan masuk ke rumah sakit. Sebenarnya karena dia mengalami masalah. Sebagai tahanan yang sedang dicari polisi, aku memberikannya sebuah tempat yang aman. Tentu saja ada balasannya. Jadi yang kamu lihat ini hanyalah karena aku sedang memanfaatkannya. Dan kami saling memanfaatkan. Itu adalah hubungan kerjasama. Apakah kamu mengerti? Tidak, kalau dia benar-benar adalah orang jahat. Kak, kenapa kamu membantunya? Tindakanmu ini melanggar hukum. Kamiya membuka matanya dengan lebar, menarik lengan Lucky. Tatapannya seperti sedang mengatakan, jangan menipuku lagi. Lucky menatapnya. Dari kecil sampai besar, apakah kamu benar-benar tidak pernah mencurigai bisnis yang keluarga Sherlock? Kamiya terus menggelengkan kepala. Bukankah pondasi keluarga Sherlock adalah perusahaan mereka? Bukankah adalah harta warisan turun-temurun? Sekarang Lucky sedang memberitahunya, sebenarnya adalah pendapatan kotor. Apakah itu benar? Kamiya tidak bisa menerima, mendorong Lucky dan keluar. Wajah Lucky berubah, ingin mengejarnya, akhirnya tetap menahan. Memanggil Darwin dan memerintahnya. Suruh orang ikuti nona besar, tidak boleh membiarkan terjadi sesuatu padanya. Baik, bos. Darwin buru-buru mengutus orang. Sayangnya, setelah Darwin menyuruh orang keluar, Kamiya sudah menaiki mobil dan tidak tahu pergi ke tempat transaksi yang Lucky atur untuknya adalah dermaga nelayan. Asalkan hari ini dia memberikan pembukuan Jerome pada orang Lucky, Lucky akan langsung mengurus orang untuk mengantarnya dan barang keluar dan meninggalkan kota ini. Dan Jen adalah hadiah karena dia tidak bisa membalas dendam pada Yos. Sayangnya, kalau waktu mengizinkan, dia juga ingin membawa putra Yos dan Darlene. Setelah 20 menit, Taufik mengelap keringat di dahinya. Melihat barang yang masuk ke dalam mobil, dia pun merasa lega. Kak Taufik, sudah hampir selesai. Bagian transaksi juga sudah beres.
seorang bawahan dengan senang berkata pada Taufik, "Barang ini tentu tidak banyak, tapi kalau memikirkan ingin berhasil melewati pemeriksaan ini, tentu harus diselipkan barang lain. Jadi sengaja mempersiapkan beberapa truk. Nama barang diimpor adalah nama kepentingan sehari-hari." Taufik menganggukkan kepala, tidak tahu kenapa hatinya terus merasa tidak tenang. Tapi memikirkan mereka juga sudah menyiapkan banyak bom asap, dia pun merasa lebih tenang. "Leo si telinga enam, jangan bermaksud buruk." Taufik tersenyum. Dari awal dia sudah menerima kabar dari Lucky. Wajah Leo terlihat buruk. Melihat sejenak, saat dia melihat sedang buru-buru memindahkan barang, dalam hatinya ada sebuah misteri. Masih belum memiliki waktu untuk berpikir, dia sudah menghilang. Saat merasa tidak tenang, dia pun berkata, "Kamu masih ingat dengan perintah Direktur Lucky kan? Aku pergi naik kapal mana?" "Tentu saja sudah diatur, namun tidak perlu buru-buru. Bukankah seharusnya satu tangan menyerahkan uang, satu tangan menyerahkan barang? Di mana barangnya?" Taufik tersenyum dingin. Leo mensipitkan mata, ragu sejenak. Akhirnya, dia tetap mengeluarkan buku yang tidak besar, bahkan begitu kecil, hanya seukuran telapak tangan. Tapi di dalamnya terlihat banyak tulisan. Taufik mengambilnya, melihat 2 lembar, tersenyum dan menganggukkan kepala. "Sudah beres. Saudara Leo, kamu benar-benar sudah berhasil." "Jangan omong kosong. Kapal." Leo si telinga enam menyindirnya. Taufik berkata, "Oh, kapal itu bisa berlayar ke seluruh negara Cina. Sampai saat itu kamu bisa langsung pergi ke selatan. Aku pastikan kamu memiliki waktu yang cukup untuk pergi. Walaupun keluarga negeri juga tidak masalah. Dan juga ini, kartu bank Swiss. Bos khusus memerintahnya. Jangan katakan kamu tidak cukup bersahabat." Wajah Leo terlihat lebih baik. Lucky cukup menempati ucapannya. Mobil Yos diparkir di tempat yang tidak terlihat. Di telinganya terpasang sebuah handset. "Bos, kami sudah tiba." "Yos, aku sudah tiba." Bergerak. Setelah sebuah perintah, segerombolan orang tidak tahu keluar dari mana, langsung menghampiri mereka dan mulai berkelahi. Mungkin hanya beberapa detik, Taufik sudah diarahkan pistol. Leo si telinga enam sangat cepat, langsung berlari ke arah kapal. Yos satu tangan memegang pistol, mengeluarkan suara dan mengenai kakinya. Leo berlutut di atas air. "Ambil." Yos mensipitkan mata. Orang di dermaga yang melihat pagi-pagi ada orang yang menyembunyikan pistol. Semuanya pun merasa ketakutan. Wajah Taufik bahkan memucat, memalingkan kepala melihat Yos. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Di bawah sinar matahari, mau menculik barang?" "Periksa." Yos bahkan tidak melihatnya. Jasper dan Joe langsung membawa orang mulai memeriksa barang tersebut. Barang itu terlalu banyak. Orang yang mereka bawa terbatas. Tentu tidak bisa selesai diperiksa dengan cepat. Setelah 10 menit, tim polisi juga ada banyak orang yang datang membantu. Oleh karena itu mengejutkan banyak orang. Jerome tentu juga adalah salah satunya. Jantungnya berdetak kencang dan meneguk secangkir teh. Setelah itu Jerome tersenyum melihat rekannya yang membicarakan polisi ada gerakan besar. Mensipitkan mata dan tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dan di saat itu juga Lucky juga mendapatkan kabar.
Direktur Lucky, Yos tidak kembali ke kantor. Yang kembali hanyalah asistennya dan orang pengadilan lainnya. Kami sudah kehilangan jejak. Orang di sana dengan merasa bersalah berkata, dalam hati sudah membuat persiapan diri untuk dilempar ke laut. Wajah Lucky terlihat dingin. Dalam hati merasa ada firasat buruk. Dan 1 detik kemudian, Darwin buru-buru masuk. Bos, gawat, gawat, barang di dermaga ditahan. Sampah, semuanya sampah. Lucky melempar gelas teh ke arah Darwin, begitu marah sampai menghentakkan kakinya. Darwin sama sekali tidak menghindar, dahinya seketika muncul darah. Bos, bagaimana ini? Membuka mulut. Walaupun tahu sekarang Lucky sedang marah, dia tetap berkata. Lucky berusaha membuat dirinya tenang. Tidak. Tenang, ini hanyalah masalah kecil. Segera hubungi orang yang ada di sana. Lihat seberapa besar masalahnya. Dan apakah masih bisa diselamatkan? Kalau benar-benar tidak bisa, lepaskan saja Taufik. Lucky menggigit gigi dan berkata. Darwin ketakutan, langsung menundukkan kepala dan menyahut. Baik, bos. Dan juga, cepat suruh orang hancurkan semua jejaknya. Tidak boleh sampai menyelidiki kita. Hubungi tim pengacara terbaik di kota Ledong. Halangi keluarga Sherlock ikut terseret. Darwin menganggukkan kepala, mendengar perintah lalu pergi. Setelah dia pergi, Lucky langsung menumbuk meja. Yos, berani-beraninya kamu. Ponsel pun berdering. Itu adalah sebuah panggilan yang tidak dikenal. Suasana hati Lucky tidak begitu baik, tapi tetap menerimanya. Di sisi lain, tidak mendengar jelas suara pria itu. Lucky, kamu benar-benar terlalu membuatku kecewa. Lucky mengerutkan dahi dan bertanya. Siapa kamu? Hah, aku tebak sekarang ini Direktur Lucky pasti sedang melindungi diri kan? Cih, sayang sekali. Orang itu mendesah dan menutup telepon. Lucky membuka matanya dengan besar, melihat ponselnya dan langsung melemparnya. Dengan nada rendah mengucapkan kata kotor. Di dalam mobil, Yos melihat buku kecil itu. Wajahnya tersenyum dingin. Benar-benar sempurna. Akhirnya sudah bisa beristirahat beberapa hari. Joe melegakan tangannya, perlahan-lahan bersandar. Yos mensipitkan mata, lalu berkata, "Ini barusan dimulai." Hah? Joe akhirnya menegakkan tubuhnya lagi. Yos melempar barangnya dan lanjut berkata, "Barang ini tidak cukup untuk menarik Jerome turun." Barang ini Darwin tidak benar-benar melihatnya, tapi semua yang dia catat adalah kesalahan yang Jerome buat saat berada di pemerintahan. Hanya saja dari awal sudah ditutup. Sekarang walaupun mengeluarkan ini semua juga tidak bisa dijadikan bukti. Walaupun mulai menyelidikinya, mungkin juga tidak akan lengkap. Paling banyak hanya bisa membuatnya berhenti sementara waktu. Jadi, kita sudah menghabiskan waktu yang begitu lama dan mendapatkan barang yang begitu tidak berguna. Joe melihat buku itu, matanya terbuka lebar. Yos mensipitkan mata. Tatapan gelap terlihat sejenak. Di dalam otaknya dengan cepat berpikir. Kamu pergi urus. Leo kita saja yang bertanggung jawab untuk mengurusnya.
Tanyakan sebenarnya di mana barang yang dia temukan dari tempat Jerome. Masih ada barang lain? Jasper yang dari tadi tidak berbicara tiba-tiba membuka mata dengan heran menatapnya. Yos menjawab, kemungkinan besar. Bagaimana sekarang ini? Membiarkan Jerome begitu saja? Membiarkan dia tetap berada di posisinya? Begitu? Ucap Jasper. Yos menggelengkan kepala. Pergi ke kantor polisi dulu. Lepaskan, mana mungkin. Barusan dengan begitu tidak mudah menemukan perlindungan dari keluarga Sherlock. Kalau tidak bisa mencabut dengan akarnya. Walaupun keluarga Sherlock sudah jatuh, masih ada keluarga Sherlock selanjutnya yang akan bangkit. Yang dia inginkan bukan hanyalah Lucky. Setelah setengah jam di kantor polisi, Yos dengan wajah gelap pergi. Di belakang ada petugas polisi yang tertawa. Di saat mengelap keringat yang ada di dahinya, hatinya terus berdetak kencang. Pertarungan dewa. Orang biasa tidak bisa ikut campur. Dia hanyalah seorang polisi biasa. Mana mungkin bisa menyinggung dewa sepertinya? Yos, kenapa kamu ada di sini? Wajah Jerome dengan gelap menghampiri. Saat melihat Yos, dia terlihat terkejut. Yos tersenyum dingin, mensipitkan mata melihat Jerome. Tatapan Jerome terlihat menyedihkan. Kebetulan kamu datang. Awalnya aku masih ingin menyembunyikannya darimu. Namun sekarang kelihatannya harus membiarkanmu mengetahuinya. Jen, dia menghilang. Kalau begitu, Paman pergi lapor polisi saja. Jangan sampai mengulur waktu penyelamatan. Ucap Yos. Kamu? Jerome mengerutkan dahi. Yos, aku tahu kamu dan Jen ada salah paham. Tapi kalian bahkan sudah membicarakan masalah pernikahan. Jen itu adalah calon istrimu. Bukankah kamu sudah terlalu dingin? Beberapa hari ini dia terus memikirkanmu. Tidak bisa makan dan tidur. Paman yang sudah salah paham. Terjadi masalah pada Jen. Aku sebagai teman juga sangat sedih. Tapi aku hanyalah seorang pengacara yang tidak berdaya. Tidak begitu berguna seperti polisi. Paman sebaiknya mencari polisi agar lebih efisien. Yos memberikan senyuman padanya, memalingkan tubuh dan pergi. Tatapan bersemangat Jerome melihat kebayangannya dengan suasana hati yang baik dan tersenyum. Anak muda ini ingin bertempur dengannya, masih ingin bermain. Setelah naik ke mobil, mereka berdua seketika terdiam. Seketika Jasper dengan marah memukul mobil. Apa-apaan ini? Si tua bangka ini benar-benar tidak tahu malu. Kami sudah begitu lama bersusah payah untuk menyuapi si tua bangka itu. Dia juga tidak takut kekenyangan. Hah, si tua bangka ini benar-benar sangat cepat. Informasi kita masih belum sampai. Dia sudah duluan menggunakan polisi untuk mengancam keluarga Sherlock. Membuat kita terlihat seperti orang yang mengikutinya untuk mengurus masalahnya. Dialah orang yang menyelidiki di belakangnya. Benar-benar keterlaluan. Barusan mendapat kabar dari penjara. Jerome bahkan menyerahkan bukti transaksi Lucky dan Winston sebelum mereka. Dan juga dari awal sudah menyuruh orang menyelidiki keluarga Sherlock. Mempertahankan kesannya yang baik. Mengorbankan hal yang penting untuk hal yang lebih penting benar-benar sangat jelas. Sayangnya, walaupun ada orang yang mengetahui caranya ini, juga tidak bisa mengatakan. Karena tidak ada bukti. Tapi bukti yang didapat dari Leo sama sekali tidak cukup untuk menghancurkannya. Bahkan akan menimbulkan godaan. Kali ini mereka benar-benar sudah kalah.
kalah pada si Jerome si serigala itu. Aku sudah mengatakan si tua bangka ini sangat berhati-hati. Mana mungkin begitu berani membantu tahanan keluar. Ternyata saat Leo ada di sisinya, dia sudah memiliki maksud untuk menghabisi Lucky. Benar-benar kejam. Yos mengedipkan mata dan bertanya, "Sekarang Jane ada di mana?" Jasper tertegun langsung berkata, "Di tempat teman Leo yang bernama Arif. Dengar-dengar pernah memiliki hubungan nyawa dengan Leo. Leo membawa Jane ke sana. Mungkin bermaksud setelah dia pergi akan menghancurkan Jane dan membuatmu tersiksa. Bagaimanapun, selama ini tidak peduli Jane ataupun Jerome, selalu menunjukkan betapa Yos mencintainya. Utus orang untuk memeriksanya. Periksa si Arif ini." Dalam hati Yos merasakan sesuatu, namun begitu cepat hingga tidak bisa diketahui. Jerome itu hanya memiliki seorang putri. Apakah dia sama sekali tidak mengkhawatirkan anaknya? Tidak. Ini pasti ada hal yang salah. Kalau Arif bukanlah orang yang diutus Jerome, apakah adalah orang yang benar-benar ingin membantu Leo? Di saat jelas-jelas mengetahui Leo akan membawa banyak uang dan pergi, dirinya lah malah hanya bisa bersembunyi dalam menjalani hidup. Yos berpikir, tiba-tiba dengan mengerikan berkata, "Pulang ke rumah." Joe yang mengendarai mobil pun terkejut karena ekspresinya. Dalam hati merasakan firasat buruk. Setelah mobil berputar, kecepatannya bahkan lebih cepat dari pembalap mobil dan langsung menuju mansion. Waktu yang diperlukan dari kota ke sana bahkan berkurang 1 kali lipat. Jantung Yos berdetak kencang. Tidak melihat orang sama sekali, tidak puas. Yos, tidak akan ada masalah di mansion. Si Rapa sedang menjaganya. Lagi pula di sana juga ada banyak orang. Jasper yang melihat keadaan ini pun menenangkannya. Tidak ada orang yang lebih mengerti pemikiran Yos darinya. Orang yang ada di mansion adalah kelemahannya. Jika terjadi masalah, tidak tahu apakah dia masih akan setenang